Halo Kang Mas, jumpa lagi dalam channel saya Filosofi Bonsai. Ini part 2 kita mengulas tentang konsep dan juga gerak dasar bonsai yang baik dan benar. Kebetulan kita akan lihat mana pohon yang dapat bendera merah dalam kontes pameran lokal. Sebagai acuan kita belajar mengenai sebuah konsep pohon. Jadi terima kasih untuk semua pohon-pohon yang boleh saya video untuk menjadikan bahan bakunya. Ikuti terus channelnya sampai selesai. Terima kasih. Halo Kang Mas, kembali dalam channel saya Filosofi Bonsai. Kita mengupas, membahas, sharing bersama-sama tentang dunia hobi bonsai. Semoga channel ini memberkati. Selamat menonton. Ya Kang Mas, yang pertama di depan kita ini ada pohon kimeng ya. Pohon kimeng dengan batang 3 di sana. Konsepnya panorama, jelas. Dimana hukumnya mana yang besar, mana lebih tinggi. Dengan anatomi batang, cabang sudah baik. Ya, ada yang informal, ada yang slanting, bahkan ada yang semi casket. Ketiga bahan digabungkan jadi satu. Baik. Yang berikutnya ini ada pohon serut dengan konsep panorama juga, sudah dapat bendera merah. Ini hukumnya ya mana tinggi mana besar, mana kecil mana pendek ya. Surrealis boleh juga, mana batang utama danggalnya tidak kita lihat ya, sebagai media saja gitu. Baik, ini satu konsep pohon yang begitu baik, layak dapat merah. Calon ranting juga, calon cabang juga sudah pada posisi yang baik ya Kang Mas. Kita lihat pohon berikutnya. Di sini ada Ulmus on the rock. Sudah layak disebut on the rock karena akar benar-benar sudah melekat pada batu dengan konsep pohon naik dulu dan juga menjuntai ke bawah untuk tangkainya. Tapi untuk proporsi belum maksimal, tapi sesuai konsep sudah baik. Tinggal nanti proporsi batangnya aja kita pertegas. Kalau konsepnya underrock sudah oke sih, ya bagus lah. Tinggal perantingannya. Ini ada pohon lokal Kang Mas, resmi Bunjin, yaitu pohon ileng-ileng. Pohon ileng-ileng sangat baik sekali. Itu untuk menjadikan bahan baku kita membuat sebuah konsep pohon bunjin, karena di situ ada meliuk, ada patahan ekstrim ya. Di atas sini ini ada patahan ekstrim, akhirnya bentuk mahkota yang sangat sederhana. Satu top ke atas, yang satu ke kanan gitu Kang Mas. Ini asam sarap, sangat jarang orang membuat konsep seperti ini, yaitu wiring atau tertiup angin. Anatomi batangnya jelas ya, ada 3 batang besar utama yang menjadi satu, yang tadinya notabene berdiri tegak, mungkin karena fenomena alam tertiup angin, semua mengarah ke kanan. Geraknya selaras kalau Kang Mas mau cermati. Anatominya juga sudah baik, mana cabang mana ranting mana batang saling mengisi, finishingnya atau arah cabangnya saling mengisi, tidak saling tumpang tindih. Ada yang kecil di bawah itu juga sebagai tambahan. Nah, ini juga ada zone serut, sangat-sangat sederhana bahan bakunya, tapi dapat bendera merah di prospek ya, karena lagi-lagi konsep ya Kang Mas. Maksudnya jelas, ini pohon ini surrealis. Jadi ini juga pohon serut, bunjin kalau nggak salah, bunjin ya, bunjin. Gerak titik tumbuh yang seirama, jadi semua ke kiri, ditopang dengan akar di bawah kuat di atas batu, menandakan kesan bahwa pohon ini tumbuh tidak maksimal atau tidak subur begitu Kang Mas. Jadi ya wajar, finishing atasnya cuma sederhana begitu ya, itu sangat baik. Lagi-lagi ini pohon serut ya, dapat merah, ekspresinya sangat kuat sekali. Liukan-liukannya, ada liukan di sini, kesan tuanya sudah dapat.
titik tumbuh cabang juga sudah oke, tinggal pematangan aja menurut saya ya Kang Mas. Mungkin lebih dikonsep lagi, mungkin pohon ini akan tampil lebih maksimal. Oke, baik, ini pohon yang sangat baik untuk inspirasi. Berikutnya, oke, ada pohon serut lagi dengan tampil semua arah cabang ke kanan dari muka saya. Prospek dapat merah, ekspresinya juga enak. Nah, kalau Kang Mas punya bahan-bahan sederhana, maksimalkanlah, ayo, supaya dapat maksimal. Bagus ini bahannya. Kita lihat bahan yang lain lagi. Kalau ini kroposnya, kesantuannya, jadi menunjukkan pohon ini ekspresinya sangat tegas. Nah, ini pohon berikutnya. Ini pohon lokal juga. Iya, Kang Mas tebak ini pohon apa yo? Ini pohon sisir. Iya, merah. Karena geraknya memang pohon informal. Ya, akar sudah ada, mewakili calon cabang juga sudah ada. Geraknya tegas, mendapat merah. Ya, tinggal peneruskan aja Kang Mas. Teruskan supaya semakin baik. Ya, kita lihat pohon berikutnya. Lagi-lagi asam sarap. Iya, di atas batu, akarnya sangat kuat, kokoh, gerak batangnya satu yang dominan paling bawah, ya, menjuntai panjang cabangnya, pengembangan bentuk. Nah, ini di sini mungkin ada koreksi, yang kecil ini mungkin dibuang atau bagaimana, yang paling depan sini. Ya, tapi all sudah bagus. Mana ini kecil sebagai sudut pandang depan ya, pembanding. Nah, di sana itu loh Kang Mas. Nah, ada patah-patahan flat, ada kroposnya juga. Ini tinggal kita finishingnya aja supaya lebih bagus ya. Iya, karena oke, lagi ini pohon yang sangat menarik bagi saya, yaitu Kupalanda atau anggur Brazil. Pohon keras, konsep pohon tinggi. Tio, Kang Mas perhatikan nih. Akar dominan, keliling, titik arah tumbuh cabang itu ke atas dulu. Nah, itu kalau pohon tinggi. Kang Mas perhatikan semuanya titik tumbuh cabangnya ke atas dulu. Ya, saling mengisi, enak. Dua pohon ini sama ya. Kesan pohon tinggi karena sebesar itu batangnya, dengan pohon finishingnya tinggi. Anatominya jelas, tegas, sederhana. Ini Kupalanda anggur Brazil. Bahan yang bagus Kang Mas. Boleh. Ini ada pohon murbei. Ya lagi-lagi bahan yang eksotis karena keroposan sudah banyak. Akhirnya tumbuh satu titik tumbuh itu yang dipelihara. Satu membuat top di depan, di atas, yang satu cabang lagi untuk pengembangan bentuk ke kiri. Ya, enak kan Mas. Nah, karena kekurangannya akar, ditutupilah pakai batu karang. Ini pohon yang baik. Sudah kelihatan kan dari jarak jauh kalau ini konsep bonsainya sudah baik. Nah, lihat sampingnya lagi, kalau nggak salah itu pohon legundi. Konsep bunyinya tegas sekali, ada naik, ada piring ke kiri, turun lagi, naik lagi. Ya, ini bagus. Legundi ya. Layak dapat prospek ini. Konsep bunyinya enak. Tekuannya, karakter tuanya dapat ya Mas. Belum matang. Finishing di top paling atas saja, nanti dikoreksi itu. Nah, ini mungkin ada perlu koreksi. Iya, karakternya oke sekali, bagus. Kesan tuanya meliuk-liuk. Ini mungkin dongkelan dari alam. Selanjutnya ada pohon serut. Iya, ini lagi-lagi pohon gasketnya. Oke ya. Oke, gasket. Ini bunjinnya. Sorry. Dari tadi pohon bunjin. Wah, karakter tuanya serut itu tidak ditemui di pohon lain Kang Mas.
Jadi ada patahan lagi, di atas ada patahan lagi. Nah ini lihat, akhirnya turun ke bawah. Iya, dengan mahkota yang sederhana. Ekspresi ya, ekspresinya Mas Eko ini bagus sekali. Tidak tahu nanti finishingnya gimana ya, monggo terserah lah. Tapi bahan baku ini sangat baik, saya apresiasi, bahannya baik. Laki-laki serut sebagai inspirasi ekspresionisnya ya. Jelas pohonnya enak, ini geraknya konsisten. Awalan naik ke atas ada patahan, turun sedikit baru pencabangan. Nah, ekspresinya sangat jelas. Ini juga patahan-patahan ini kalau nggak salah dari gerobokan ini kan Mas. Banyak bahan-bahan yang oke. Nah kan dari gerobokan kan. Oh Gemolong, maaf, serut dari Mas Doni Gemolong, koleksinya sangat bagus ya. Patahannya di sana. Wah, kropos baru, ada finishing ke atas. Ini bagus. Ya, monggo lah Kang Mas. Muat inspirasi dalam berbonsai jenengan. Wahong. Nah, lagi-lagi bahan sederhana. Nah, ini ya sesuai konsepnya. Kalau memang pohon ini tidak subur ya jangan dibuat rimbun. Kalau awalannya pohonnya sudah kropos, sudah meliuk-liuk, ya pastinya kan ekspresinya harus jelas, sehingga finishing daunnya atau rantingannya jelas. Wah, kalau ini punya Mas Lugut Diso ini waru yang meliuk-liuk Kang Mas, ini jelas budidaya ya, hasil budidaya. Nah, meliuk-liuknya konsisten meskipun belum matang, belum proporsi begitu. Satu cabang ke atas, satu cabang ke kanan, bentuk semi gasket. Ya, ini semi gasket ini. Ya, mungkin proporsi besarnya batang awalan kurang besar ini. Tapi all out kerangkanya sudah bagus. Ada juga legundi. Maaf, legundi hilang. Waduh, konsep apa ini ya? Bagus ya sebenarnya. Ekspresi juga mungkin ya, batang 3. Yang kedua batang mengarah ke kiri, yang satu batang ke kanan. Ekspresinya sangat bagus ya, atau surrealis ya. Oh iya ya, baiklah. Tak tahu kemarin alasannya kenapa ini dapat merah. Ya, ini punya Mas yang WA saya suruh ngirim foto. Wahong, punya rekan Mojo Songo. Tegas, jelas, tidak berbelit-belit, bahwa pohonnya menjuntai ke tinggi, ada keroposan. Akhirnya ada titik tumbuh, satu ke atas, satu sebagai terusan. Wes, sudah sederhana gitu aja. Iya, bagus. Serutnya, ekspresinya ini bagus. Kiri ke kanan, lagi baru turun ke bawah. Iya, serutnya ini eksotis ya Kang Mas. Tampilan bawahnya begitu. Karakter tuanya sudah mulai muncul. Tidak tahu ini bahan dibalik walian atau enggak ya. Yang pasti ini bagus. Berikutnya ada apa ini, serut ya. Serut konsepnya jelas. Mana batang besar lebih tinggi jauh, mana batang kecil lebih pendek, di atas batu ya, tapi bukan batu karang kayaknya nih, batu lokalan sini lah, gerobokan mungkin, gerobokan atau polo tadi ya, daerah sana itu enak kan. Nah, panjang pendeknya ini sisir asli lereng Merapi, meliuk muntir. Nah sederhana ya, enak. Kalau berbicara konsep enak, jelas. Nah, kedua serut ini semua dapat merah. Bahannya sangat-sangat sederhana, tapi Kang Mas lihat, oke, awalan dimana awalan akar, di situ finishing cabang ya. Ini awalan akar condong ke kiri,
dimulai dari kiri. Meskipun pohon bolak ke kanan dulu, naik, finishing cabangnya balik ke kiri lagi. Kalau kita lihat dari muka saya ya, nah, ini juga akar dominan ini kiri. Ya, meskipun di kanan juga ada, tapi kan ada yang lebih besar kiri tadi. Ya, awalannya yang besar itu angkatan dari sana naik ke atas, terus finishing mahkotanya juga sama. Ini kalau nggak salah punya satu orang. Ini ada pohon yang namanya santigi di atas karang, tampil ngebrum begitu. Karena masih kecil, masih tahap prospek ya belum begitu kelihatan, tapi sudah diawali dengan kawat. Nanti banyak dipilih lah supaya dimensinya kelihatan lah begitu. Santigi bagus ya. Berikutnya ada pohon waru hasil budidaya, pohon formal ya, tapi mungkin proporsi yang paling bawah dibesarkan lagi lebih enak ini. Waru ya. Nah enak kan, ada tahapan juga ya, konsepnya sudah baik. Mungkin ada beberapa koreksi, monggo. Berikutnya pohon serut, pohon besar ini ya Mas, tinggi, kesan pohon tinggi, meliuk. Lagi-lagi saya bicara konsepnya sudah baik ya. Ada ileng-ileng di atas karang. Mustam di atas karang. Mustam asli di atas karang ini. Mustam atasnya kita lihat, agak doyong ke kiri. Nah ini grouping. Kalau Kang Mas mau perhatikan, ini pohon yang sangat-sangat sederhana, kecil-kecil bahkan lurus-lurus bahkan, tapi penataannya sudah baik. Kalau Kang Mas lihat ini enak sekali, mana batang yang besar, mana dia lebih tinggi, mana batang kecil dia lebih pendek begitu. Pengisi ruangnya, tata ruangnya juga sudah enak, meskipun ini masih tahapnya masih jauh ya prosesnya, tapi Kang Mas lihat dari jarak jauh, itu ada dimensi belakangnya kelihatan, ada ya sama. Ini konsepnya enak. Jadi itu mungkin terlalu tinggi ya batang itu ya, karena belum begitu besar, mungkin bisa dipendekin lagi. Tapi all out konsep nanam dangkelannya atau bahannya sudah baik dengan konsep begini. Serut, banyak sekali serut ya. Lah ini ada pohon waru kecil punya teman ini ya, konsepnya formal, natural, informal dengan natural sudah baik. Tinggal nanti penerusan programnya dimaksimalkan Kang Mas Bro supaya tidak meleset. Hilang kesan pohon tuanya. Ini surrealis ya, enak surrealis, banyak titik tumbuh, nanti dipilihi supaya lebih baik lagi mana yang dipakai. Nah ini serut monster ref atau rakit ya Mas, bukan connecting root kalau begini. Jadi surrealisnya tinggi. Nah karena tidak masuk base 10 ya ini Kang Mas, cuma dapat merah, mungkin nilainya masih kalah dengan yang lain ya. Mungkin penata ruangnya tata ruangnya dikoreksi lagi. Masih ada dahan-dahan yang saling bersilangan ya, itu silangan batang yang silangan cross begitu. Mungkin ditata lebih enak, mana yang depan harus lebih besar karena ini cuma satu garis ya. Nah ini juga bagus. Oke. Jembatan. Nah, tapi sayang batangnya masih kecil-kecil. Meskipun konsepnya sudah baik, tapi batang ini harus dilos dulu. Harus kita koreksi mana yang tinggi, mana yang besar, mana yang kecil, mana yang pendek. Tapi konsepnya all out sudah bagus. Masih ada serut lagi. Wah, serut ini dari Andong. Ya. Sudah bagus Kang Mas. Loh, kan
Serut Pak Kuswandi ngandong. Wah, ini pasti bahannya dongkel ini sangat bagus. Nah, cara potongnya bahan aja sudah enak ya, tinggal terusannya aja Pak, semoga lebih baik. Sisir, ekspresi juga. Ya Kang Mas, koreksinya kalau pohon meliuk melintir ada keroposannya kan nggak mungkin beliau tumbuh subur, jadi kan nggak perlu ya, meski belum dihitung apa namanya lumut, tapi over itu terlalu banyak ya. Lagi-lagi ada pohon serut, ini juga sangat enak. Waduh, sangat jarang sekarang kita dapat serut yang rough begini atau bercabang banyak begini, tapi ini enak sekali tata ruangnya ya. Ada beberapa mungkin yang perlu dikoreksi, tapi tergantung pemilik lah Kang Mas. Asam sarap, asam sarap informal. Nah, ada twisternya di sana, geraknya muntir-muntir. Ini programan saya rasa Kang Mas, programan budidaya ya, enak kan. Asam. Oh, anting putri meliuk. Ya enak kan. Pohon apa lagi nih? Anting putri lagi dengan gaya yang sama seperti tadi kan Mas. Ini kalau ini tampil akar, baru di atas finishingnya begitu ya, konsepnya gari tampil akar. Hokianti kalau nggak salah ini Kang Mas. Hokianti, mohon maaf. Hokianti sudah bagus. Anting putri, nah ini enak sekali. Tegas konsepnya, 2 batang berbatang 2. Apa namanya? Naturalnya tegas sekali, enak. Nah, ini kalau mau bikin kesan pohon tinggi, bagaimanapun juga akar, batang lurus di atas, titik tumbuh di atas, tidak berbelit-belit. Ya. Gula gumantung. Ya. Temannya sisir ini. Serut ini ekspresi, ya. Nah, mau dibikin bunjin juga boleh sebenarnya, tapi ini mungkin ada banyak koreksi kalau dibunjin ya. Awalannya sudah enak ya, ada gerakan-gerakan yang konsisten di batangnya. Liuk ada patahan di sana. Serut juga konsep panorama, masih bahan tapi sudah enak ini. Pohon serut didominasi dalam kontes ini ya Kang Mas. Monggo kalau mau lihat-lihat serut yang dapat merah banyak sekali. Nah, habis ini ada pohon sancang. Kecil sekali punya Pak Agung. Mungkin pohon informalnya ini. Ya. Ini kalau nggak salah dipelihara 5 tahun di atas pot, kalau tidak salah loh. Jadi ya di prospek sih ya udah dapat bendera merah, wajar karena ya tegas. Sancang dengan kropos, batang lurus, ya finishing daunnya ya mestinya harus dikit karena ya, finishing cabangnya harus 1 titik aja. Pohon ini. Nah Kang Mas, itu beberapa pohon yang dapat bendera merah di pameran lokal. Saya rasa bisa menjadi sebuah inspirasi. Saya hanya mengulas sebisa saya.
mungkin tidak sesuai dengan yang sang pemilik, tapi mohon maaf. Jadi saya rasa pohon-pohon ini bisa menjadi inspirasi ketika Anda berkarya. Minimal konsepnya sudah diakui sama juri baik dan benar. Oke Kang Mas, sudah mengikuti channel saya, terima kasih. Kita sudah belajar banyak tentang bagaimana membuat bonsai yang baik dan benar. Semoga channel ini bermanfaat buat semuanya. Kita belajar sama-sama. Dengan adanya pameran lokal di Karanggede ini, semoga pebonsai di Boyolali tentunya open mind tentang bagaimana membuat bonsai, terbuka pola pikirnya, terbuka konsepnya, terbuka imajinasinya, bagaimana kita berbonsai dengan baik dan benar. Tentunya dalam berkarya membuat pohon, semoga semakin hari semakin bagus, semakin diakui banyak orang kalau hasil karya kita itu sudah sesuai kriteria bonsai. Apapun alirannya, Kang Mas tetap berbonsai dengan baik dan benar. Salam filosofi bonsai, salam satu hobi. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton channel Filosofi Bonsai. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share supaya channel ini bisa memberkati sesama penghobi bonsai dimanapun berada.